ketika gue lihat dia tiba-tiba bertahan sebegitunya, dapat bola buang depan, gue kayak apa bedanya ini sama Liga 1 BRI ya? Saya nggak ngomong, yang ngomong orang. Udah gitu udah ketemuannya pakai translator, cobalah Ndombele-nya nggak bisa bahasa Inggris. Terus kenapa lo yang ketemu bukan coachnya gitu? Maksud gue kayak ada manajer, fungsinya apa? Harusnya masih bisa untuk dilihat 2-3 bulan lagi lah ke depannya lah gitu menurut gue. Lah 2-3 Karena bulan lagi berarti dipecat di tengah musim dong. nggak apa-apa. Kan itu sudah jadi tradisinya kita. Oke, selamat datang kembali di Bram Safety Talk About Football yang hari membicarakan sepak bola dari berbagai sudut pandang karena sepak bola senantiasa menarik untuk dibahas. Dan kali ini kita mau membahas tentang klub yang minoritas di sini. Kenapa? Karena secara fans minoritas, secara trofi katanya minoritas juga gitu ya. Dan saya tuh bisa dibilang ini pengalaman pertama untuk ketemu apa apa nyebutnya ya, makhluk atau apa gitu ya. Dan kayaknya mungkin keberadaannya sama seperti komodo, sama seperti singa yang harus masuk suaka marga satwa gitu ya. Dan sudah bersama saya ada Bang Rahmat Akbar yang merupakan fans Tottenham Hotspur. Gimana kabarnya Bang Akbar? Baik, baik, Vic. Apa kabar? Alhamdulillah. Eh, Memang kayaknya pertama kali ya saya ketemu fans Spurs ya kayaknya ya. Banyak kok, sebenarnya banyak banget fans Spurs itu tuh. Nggak cuma gue lah. Berarti ada uh, untuk secara komunitas itu ada Indonesian Spurs gitu ya, Hmm. ada IDN Spurs gitu. Terus banyak banget lah. Kayak Tottenham Till I Die juga salah satu komunitas sih gitu. Cuma gue nggak tahu apakah mereka ada grupnya, dan tapi selama yang gue tahu sampai sekarang itu adanya IDN Spurs sama Indonesian Spurs gitu. Dan kalau nggak salah public figure Indonesia yang fansnya Spurs itu kalau nggak salah Bang Ernest kalau nggak salah ya. Benar, salah satu yang kelihatan ya, Ya, kelihatan banget apa namanya, inilah Spurs parah gitu. Sisanya hmm. nggak ada lah kayaknya. Oke, Gue oke. juga kurang tahu sih public figure yang kira-kira suka sama Spurs gitu ya di Indonesia gitu ya. Hmm. Oke, sebelum kita ke Spursnya nih, kalau boleh tahu Bang Akbar nih sebenarnya sehari-harinya apa sih Bang? Gue sih sehari-harinya sebagai konten spesialis gitu, jadi freelance. Jadi kita setiap ya gue tuh pasti akan selalu bikin konten untuk beberapa brand gitu ya, baik Oh. untuk Instagram feed-nya atau reels-nya gitu. Terakhir dulu sempat yang paling 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 memorable waktu itu memang gue ngerjain konten untuk Mandalika gitu ya. Jadi Oh. benar, jadi beberapa kali itu proyek 2021 2022. Jadi WSBK pertama kali, MotoGP pertama kali, terus WSBK kedua kali datang ke sini. Nah, itu gue masih ada di situ. Hmm. Wis, ngeri juga ya bisa sampai pegang project yang Mandalika tuh. Nggak sengaja, bro. Oh, oke, oke, oke. Oke, terus apa motivasi atau sorry, jangan motivasi dulu. Awal mulanya Bang Akbar tuh suka sports gitu. Maksudnya di antara banyak klub Premier League gitu ya. Apa yang gede-gede kan ada Liverpool, ada MU, ada mungkin kalau berapa tahun terakhir ada City, ada Chelsea gitu. Atau misalkan yang Nah, tetangga-tetangganya kayak Chelsea, Arsenal gitu. Kenapa memilih Spurs gitu? sebenarnya kalau ditanya pertama kali tuh ya, Hmm. pertama kali tuh kenapa suka sama Spurs tuh awalnya startnya itu dari main FM gitu. Dulu tuh Oh, namanya belum manajer. berubah jadi FM, masih Championship Manager. Dan Hmm. FYI gue tuh sebenarnya sebelum suka Spurs, gue suka banget sama Manchester United. Dari tahun Oh. 2000 awal sampai Ya. 2007. 2007 tuh Jadi masih ini tuh masih emas-emasnya tuh MU. iya, masih zamannya Ronaldo, Ferdinand gitu kan, Gary Neville dan kawan-kawan. Nah, itu gue suka banget sebenarnya gitu. Cuma
gue tuh dulunya karena namanya Champions Manager, jadi gue tuh udah main Champions Manager tahun 2001 sama 2002, itu tuh pokoknya startnya masih persentase gitu lah bentuknya, belum belum yang sebagus sekarang. Iya. Itu gue selalu milih MU, sampai akhirnya gue bosen. Tiap kali main Football Manager atau Champions Manager tuh selalu MU gitu kan. Kayak males mau pakai tim yang lain gitu. Mungkin dulu kayak Inter atau Milan gitu, tapi Hmm. kayak akhirnya mulai cobain cari tim yang kira-kira nggak jago banget gitu. Papan tengah lah istilahnya. Oke. Tim-tim papan tengah siapa ya? Nah, waktu itu tuh kayak Fulham itu tuh bagus gitu. Everton itu tuh justru jago gitu kan Di zaman-zaman tahun itu dulu. ya sih Everton jago sih. Benar, kayak terus apa namanya? KPR juga Oh, bagus Queens gitu Park kan. Rangers. Nah, Dari udah mana tuh mungkin KPR? kayaknya nggak banyak yang tahu ya KPR ya. Kalau yang nonton bola 2000-an awal mungkin tahu KPR. Cuma kan kalau Oh iya yang benar. Gen Z akhir atau Gen Alpha kan mungkin udah nggak inget KPR. Kecuali yang nonton Championship ya. Kalau nonton Championship mungkin tahu. Ah iya, benar-benar. Terus pada saat itu ketemu satu namanya Tottenham Hotspur. Gue Hmm. merasa kayak ini unik banget namanya gitu kan. Jadi kayak ya udah akhirnya gue coba mainin. Hmm. Memang agak cukup stres mainnya waktu itu gitu. Sampai akhirnya gue tuh juga suka salah satu pemain Iya. namanya Ibrahimovic gitu. Gue Oh, tuh suka banget Zlatan sama ya. Ibrahimovic. Pasti pada banyak yang tahu dah. Dan gayanya Ibrahimovic tuh menurut gue pada zaman itu ya gitu, itu rock and roll abis gitu, hippie banget lah, hippie dan rock and roll banget gitu gayanya, Iya sih. dengan rambutnya yang panjang, pakai bandana gitu kan. Dan gue tuh mencari pemain-pemain yang siapa ya yang mukanya mirip kayak Ibrahimovic gitu ya dan gayanya gitu. Ketemulah sama Luka Modric Oh di iya, Modric dulu pernah di Spurs ya. Dia lama di Spurs kan? betul lama, dia sampai 2012 di Spurs. Hmm. Oh, wah. 2012 di Spurs. Terus ketemu ketemu Modric, gue langsung kayak jatuh cinta aja gitu abis itu sama Spurs Hmm. gitu. Oke. Apa namanya? Kalau pemain yang apa all time-nya Spurs yang paling favorit siapa? All time-nya Spurs itu tuh ada dua sih sebenarnya. Yang paling gue suka tuh pasti Gareth Bale, udah pasti. Semua Hmm. orang pun juga pasti akan suka sama Gareth Bale gitu. Gareth Bale-nya Spurs, Satu, bukan Gareth Bale-nya iya, Madrid. bukan. Gareth Bale itu ketika di Spurs tuh paling gila menurut gue dibanding sama Oh, ketika sih, dia sih, di sih. Madrid. Soalnya di apa namanya di negara yang menurut gue sepak bola yang paling maju gitu dibanding negara lain, Hmm. ada satu nama yang bersinar dari sebuah gubuk-gubuk yang nggak jelas gitu. Namanya Gareth Bale gitu kan. Tiba-tiba keluar nih, ya kan. Jadi kayak mereka media itu tuh banyak yang kayak ngomongin, oh ini tuh Cristiano Ronaldo-nya tapi di Tottenham Hotspur gitu, bukan di Manchester United gitu. Mana posisinya mirip kan dia? Bener, sama-sama sayap kiri gitu Sama kan. saya kiri Bedanya benar. dribbling skill-nya aja yang nggak sebagus Ronaldo gitu. Hmm. Kalau Ronaldo kan ya kita lihat aja kalau misalnya waktu dia di MU gila banget ya kan. Gitu. Nah dari apa namanya? Sama satu lagi namanya Jimmy Graves. Jimmy Graves tuh salah satu eh, apa ya? Salah satu top scorernya dari Spurs gitu. Nah, gue tuh memang bukan ini pemain yang lama banget gitu. Sebenarnya jauh ke belakang Tahun berapa itu? mungkin salah satu legend lah di Spurs gitu. Tapi gue Hmm. beberapa kali kan nemuin video-videonya yang lama di YouTube gitu menurut gue kayak wah ini pemain keren banget gitu karena Hmm. dia apa ya menurut gue salah satu pemain yang pada zamannya tuh bisa jadi top scorer untuk di klubnya itu tuh udah sangat-sangat gila sih menurut gue sih. Oke, oke. Menarik sih. Tapi gini Bang, sports itu kan selalu jadi kayak bahan samsak lah gitu kan, selalu jadi meme gitu kan. Maksudnya apa, Selalu kok. dibilang nol profil atau apa gitu. Gimana Bang Uh, rasanya jadi klub, ya apa gimana rasanya jadi fans yang klubnya selalu jadi samsak meme dimanapun gitu, Bang. tapi ini lucu sih pertanyaannya. Jadi gue itu tuh adalah penggemar Spurs yang nggak pernah keluar-keluar gitu. Mungkin
kebanyakan fans Spurs itu adalah orang yang nggak core-core gitu ya. Karena Nah, kita tahu nggak ada yang bisa kita banggain gitu. Dan FYI sebenarnya Spurs itu tuh punya banyak trofi gitu ya. benar-benar. Pada zaman dulunya gitu kan. Cuma memang setelah tahun 2008 mereka nggak punya major trofi lagi gitu kan. Nggak pernah menang IPL, nggak pernah menang FA Cup juga, nggak pernah menang lagi gitu maksudnya. Cuma ya itu, apa yang gue lakukan pada saat ketika MU yang juara atau MU habis ngalahin Spurs gitu, gue pasti nggak pernah ngomong apa-apa gitu, pasti selalu dibully gitu. Hmm. Makanya gue tuh akan menjadi orang yang menyamar di apa namanya gerombolan Hmm. ketika apa namanya ada orang yang ceritain tentang Spurs gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya ada orang, gue Nah, gue paling males. insecure dong, Bang. Iya, insecure gitu karena pada zaman itu tuh Spurs tuh nggak yang wow gitu loh, sehebat itu, sejago itu. Nah, gue tuh mulai mulai berkoar itu tuh di zaman gue kuliah tahun 2013 gitu. Nah, tahun 2013 tuh udah mulai akhirnya gue kayak menunjukkan jati diri gue sebagai fansnya Spurs gitu. Hmm. Jadi kayak tiap pertandingan gue update, tiap apa gue update, transfer pemain pun gue update gitu. 2013 tuh berarti siapa? Andres Villas-Boas, bukan? Ya, Andres Villas-Boas waktu itu. Nah. Jadi zaman-zaman itu tuh zaman-zamannya yang menurut gue apa ya? eh Gareth Bale and the gang tuh udah mulai mateng gitu ya. Pemain-pemain Spurs juga udah mulai mateng gitu di pada zaman itu, dan apalagi udah ada Hugo Lloris gitu ya waktu itu di situ kayak gila nih, ini udah mantap banget ini Spurs gitu kan. Tapi ya balik lagi semuanya apa ya, tetap jadi zero trophy gitu ya. Mau Tapi sebagus tapi apapun Spurs maksudnya gitu ya. terlepas nol trofinya gitu ya. Spurs tuh Uh, bisa compete di empat apa di top 4 tuh sebenarnya hebat loh. uh, Sebenarnya yang bikin dia apa namanya? Yang bikin dia ini ya bisa jadi Big Six itu akhirnya gara-gara eranya Pochettino sih. Betul, Eranya betul. Pochettino Eranya Pochettino itu tuh adalah era-era keemasannya Spurs gitu ya, bisa sampai final Liga Champion gitu ya, dan Hmm. mulai stabil dan konsisten gitu di IPL gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kayaknya nggak terlalu terlihat gitu ya, apalagi zamannya Villas-Boas tuh kayaknya aduh nggak deh kayaknya. Ya, Chelsea juga gitu tuh dengan Spurs. BTW saya fans Chelsea, Bang. Oh gitu. Ya, saya fans Chelsea tuh. Ya wes lah. Tapi ya itu gitu. Eranya Pochettino adalah salah satu era yang paling paling kita bisa banggakan lah untuk Spurs gitu ya. Jadi Hmm. akhirnya eh, play style-nya ketemu gitu. Terus chairman-nya Spursnya juga suka dengan Pochettino gitu. Dan Pochettino tuh menurut gue manajer yang paling sabar sih ngadepin Levy sih. Dibanding sama manajer yang Setuju, lain ya. setuju, setuju, setuju banget, setuju banget. Tapi emang apa ya, Daniel Levy itu emang rada-rada sih sebagai owner klub. Benar, benar, benar. Bayangin Emang, emang pelit itu kan. Berapa? padahal dia salah satu chairman dengan gaji tertinggi loh di IPL. Iya. Bayangin aja, secara chairman IPL tertinggi yang gajinya tertinggi, dia pelit untuk beli-beli pemain yang ya udah gitu. At least Pemain Spurs dibanding itu nggak Bournemouth pernah. gajinya masih lebih gede Levy. Iya, salah satu sih lebih tepatnya, salah satu. Dia dia chairman yang dengan gaji yang tertinggi. Makanya gue bilang kayak ini Spurs tuh kalau gue bilang dia apa ya, sebagai udah bukan sebagai klub lagi sih. Jadi udah lebih mengarah ke arah corporate menurut gue. Kalau Oh, dilihat by top manajemennya itu gajinya tinggi-tinggi semua, dan pemain tuh nggak ada yang lebih tinggi dari hampir diratakan lah itu menurut gue ya gitu. Walaupun Son gitu, kita ngomongin Son aja gajinya berapa sih Harry Kane dulu, seminggu gitu? Kenapa? Harry Kane dulu. Harry Kane itu, wah gue lupa lagi Harry Kane tuh gajinya berapa ya pokoknya. Tapi
paling tinggi itu yang sekarang kalau kita ngomong, Hmm. itu memang cuma Son, udah nggak ada lagi gitu yang paling Kisaran tinggi berapa tadi di itu? Spurs. Kayaknya sekitar, berapa, mungkin 190.000 seminggu gitu, 190.000 pound seminggu gitu, kurang lebih sekitar segitu gitu. Itu menurut gue kecil banget sebagai Ya, pemain untuk yang untuk pemain yang bagus sih segitu tuh kecil emang. bener dibanding dibanding sama kayak contoh contoh yang lagi panas gitu ya, kayak Mbeumo gitu. Mbeumo pengen gaji Jadi malah ke MU. ya dia, kita nggak ngomongin MU ya, tapi gue pengen Ya. ngomongin personal pemainnya aja. Hmm. Jadi kalau kalau Mbeumo sendiri tuh dia pengen gajinya 250.000 euro Boemo tuh dari mana seminggu, sih? pounds. Mbeumo tuh dari apa namanya, Brentford. Oh, waduh, Ya, bayangin mentang-mentang di aja. MU berani minta gaji segitu ya? Bener. Makanya. Hmm. Sedangkan kalau dia mau ke Spurs itu mungkin gajinya paling 130, 150 lah Hmm. seminggu. Tapi dengan jaminannya kan lolos UCL gitu doang kan bedanya kan. Kayak Iya, ya lah, benar. siapa sih Hmm. pemain yang terbutakan dengan UCL dibanding duit, mendingan milih duit kalau kata gua ya kan. Iya, apalagi apalagi ngarepnya di Spurs. Susah kalau ngarep di Iya, Spurs. susah. Susah banget. Jadi kayak semua tuh udah diratain aja, kayak kayak menurut gue Levy sudah punya pegangan kayak, oh gaji tertinggi pemain tuh sekian, Hmm. gaji terendah pemain tuh sekian. Hmm. Karena Spurs itu tuh nggak punya investor lain kan selain dari Enik. Jadi, Oh, jadi investor pendapatan tunggal. keuangan, iya. Jadi si Enik ini tuh salah satu investor yang menurut gue apa ya? Kan dia di paling tingginya kan namanya Joe Lewis gitu ya. Terus Iya. tangan kanannya Joe Lewis tuh ada sih namanya Daniel Levy. Daniel Levy inilah yang dicemplungin ke Spurs gitu. Ketika dibeli Hmm. Spursnya. Nah, akhirnya sama si Levy itu tuh dia nyusun lah semua struktur, diubah semua lah Spurs itu tuh. Perlahan dari yang klub bola jadi ke arah corporate gitu. Jadi Hmm. untuk bisa bikin keuangannya Spurs itu stabil di era gempuran klub-klub ini tuh mati gitu ya keuangannya, itu adalah marketing gitu. Hmm. Itu Makanya banyak, diantaranya apa aja tuh bentuk marketing itu? yang terakhir kan waktu itu sempat si Squid Game, Oh, kalau hah? tahu Squid Game. Squid Game kalau tahu, itu Iya. yang season 2-nya, itu dia bekerja sama sama Spurs, sampai waktu itu tuh pemainnya sempat bikin video main game Squid Game gitu ya, Hmm. dan dia pernah pertandingan lawan siapa ya, kok gue lupa gitu, yang dia masukin apa namanya, penjaga-penjaganya itu pakai Hmm. kostum Squid Game gitu. Nah, gue Oh, lupa deh itu di home pokoknya. Itu posisinya kalau nggak salah kalah sih. Gue juga lupa. Correct me if I'm wrong ya. Kalau misalnya teman-teman ntar, yang ntar suka kita Spurs, cari, ntar kita cari terus kita iya, kita taruh nanti. correct me if I'm wrong. Gue lupa. Kalau nggak salah itu kalah posisinya. Dan itu gue emosi banget karena ngelihat ada kostum Squid Game di lapangan. Gimik apaan sih gitu? Iya, kayak ngejek jadinya kan. Kayak, ini apaan sih gitu? Apakah pemain Spurs akan mati kalau misalnya kalah gitu? Iya, Iya, kesel kan. banget gue. Kalah ditembak di tempat. Iya, makanya kan kayak nggak ada hubungannya gitu, tapi semua dipaksain gitu. Hmm. Konser juga, NFL juga kan masuk di Spurs. Bahkan baju NFL pun juga masuk ke merchandise mereka gitu. Jadi kayak menurut gue udah keterlaluan sih. Lah, tabrakan dong. Tabrakan. Itu mereka ngejual, setahu gue ya, Hmm. setahu gue mereka tuh ngejual merchandise NFL-nya juga, tapi yang kayak kalau misalnya NFL tim ini gitu, tim ini lagi main di sini ya udah mereka jual gitu. Jadi seasonal, nggak selalu, setahu gue sih Oh. gitu ya. Cuma kan tetap aja kan maksudnya itu kan bertabrakan dengan keyakinannya orang Inggris kan bahwa football itu pakai Bener, kaki bukan pakai tangan gitu. bener. Harusnya kan handball itu namanya Iya, ya. namanya handball gitu kan. Tapi Bang Akbar, kalau Bang Akbar
merhatiin Spurs gitu ya, sejauh Bang Akbar sejauh Bang Akbar ngikutin klub ini gitu. Apa yang bisa Bang Akbar gambarkan secara sederhana tentang klub ini gitu? Hmm, menurut gue klub ini tuh gue nggak bisa bilang kalau misalnya klub ini tuh sebuah klub yang melahirkan bintang-bintang besar gitu ya. Nggak semua pemainnya tuh jadi bintang besar gitu menurut gue. Tapi kita nggak bisa bilang juga kalau misalnya tim ini tuh adalah tim yang besar. Cuma benar, kita nggak bisa bilang kalau tim ini tuh tim yang besar gitu. Ini tuh tim yang eh, papan tengah tapi nggak papan tengah banget gitu. Gimana ya ngomongnya? Dibilang tim Jadi besar kok begini, nggak apa juga. dibilang tim besar mediocre, dibilang mediocre tapi kok di top 4 gitu. Iya makanya. Jadi kayak mereka tuh menurut gue untuk sekarang Spurs gue bisa bilang adalah sebuah ayam yang berada di ladang sapi dan domba gitu. Jadi mereka nggak tahu ke arah mana sebenarnya gitu kan mereka menuju gitu. Tapi ya Berarti krisis kalau gue identitas kan jatuhnya. sebenarnya iya, sebenarnya iya kalau dibilang mereka nggak tahu fokusnya mereka kemana. Bahkan kalau waktu F1 promosi ke Inggris pun yang diincar pertama kali kan Spurs. Makanya di dalam stadion apa-apa gitu kalau nggak salah ada arena go-kartnya. Mhm. Itu arena go-kart F1 gitu dengan apa namanya? Lengkap dengan partikel bajunya segala macam gitu-gitu. Itu makanya gue bilang kayak ini apa sih? Baru tahu loh. Iya, makanya separah itu. Udah menurut gue ini udah separah itu gitu. Cuma kalau ditanya kayak apakah gue bisa menggantikan Levy lebih baik misalnya gitu ya, seandainya dikasih kesempatan gitu. Menurut gue nggak juga gitu, karena Levy tahu posisinya Spurs ini tuh butuh uang dan butuh dijadikan sebagai brand global gitu. Dan Hmm. akhirnya tercapai sampai sekarang Spurs jadi sebuah brand global yang menarik gitu untuk bisa dimasukin oleh brand-brand dari Amerika gitu. Walaupun dengan mengorbankan prestasi itu yang akhirnya dicat nol Betul. trofi itu. Betul. Ya, sekarang sudah tidak 0 trofi gitu ya. Ini Ya, udah day berapa nih? iya. Bahkan emang meraihnya dengan agak-agak gimana gitu ya. Mungkin di worst final gitu ya. Iya benar benar benar. Itu gue juga pas nonton itu tuh udah sangat-sangat ini ya. Sejujurnya yang waktu di final itu tuh apakah gue menyangka akan uh, Spurs itu tuh akan menang lawan United? Sejujurnya enggak. Ya sama Bang. Karena iya benar, Maksudnya sejujurnya enggak. kalau saya tuh mikirnya adalah sebobrok-bobroknya MU tuh tetap akan ada magis-magisnya gitu kan. Tapi nggak nyangka bahwa ternyata pertandingannya akan seaneh ini gitu. Iya makanya. Gua meyakinkan diri gue waktu nonton final itu tuh adalah 40 Spurs 60 MU gitu. Kenapa bisa Oke. bilang kayak gitu? Karena posisinya kalau Ange kemarin mainnya ngotot maksa kayak di Nah, ya, IPL ya habis. seperti biasa. Iya, habis, pasti habis sama MU gitu. Hmm. Apalagi Amorim nggak akan tinggal diam lah ngeliat taktiknya si Ange gitu. Tapi by far ketika gue lihat dia tiba-tiba bertahan sebegitu ya, dapat bola buang depan, gue kayak apa beda ini sama Liga 1 BRI ya. Saya nggak ngomong, saya nggak ngomong. Yang ngomong orang, saya nggak ngomong. Ini apa bedanya gue bilang gitu. Sedangkan MU yang mainnya bagus banget dari awal, possession ball-nya sampai Emang, 70% emang lebih. waktu itu Emin bisa dibilang bagus ya, Bro? Menurut gue cukup dibilang bagus sih karena finishingnya pada goblok aja sih sebenarnya menurut gue. Iya kan? Iya. Finishingnya pada nggak ada yang jelas gitu. Cuma kalau di dibilang bagus apa enggaknya, menurut gue cukup baik lah dibanding nonton. Kalau gue melihat dari sisi Tottenham kayak, ya lah tim ini gitu. Kapan nyetak golnya sih, kapan nyerangnya sih gitu. Kayak nggak ada kesempatan aja gitu. Mana itu kan golnya kan gol dari set piece kan itu sebenarnya. Bener dan menurut gue umpannya Sar waktu ke Johnson itu tuh ya kalau kalau apa namanya fans MU bilang
itu gol hoki. Ya memang gitu kan. Fans Ya kalau fans secara Spurs-nya aja ngaku, guys. iya, maksud gue kayak ya memang itu gol hoki aja gitu. Ketika itu posisinya lagi tepat gitu, tapi hoki yang membawa piala gitu akhirnya ya kan. Waduh, rekor Jadi ya unbeaten sekalinya kalah di final. makanya apalagi gue sudah pesimisnya karena Spurs ini tuh jagonya runner up gitu. Beberapa kali tuh runner up terus. Kayak FA Cup runner up, terus UCL UCL kita runner runner up, up. Jadi kayak ya Premier lah League ini runner runner up up. lagi mah ini. Iya, mungkin doanya gue sampai ini ya merhatikan apa namanya grupnya di IDN Spurs gitu ada yang sampai sholat ke masjid gitu ya terus ada yang tahajudan gitu untuk Spurs ini menang gitu. Justru ketika mereka optimis gue yang pesimis gitu, waduh gue bilang gitu. Jarang tahajud, sekalinya tahajud biar Spurs juara. Aneh tapi lucu ya gitu. Iya, tapi emang lucu banget itu. Gue nggak menyangka aja abis itu kayak wah akhirnya Spurs menang dan gue selesai ini nggak dikatain. Iya. Justru yang bahaya tuh tetangganya Spurs justru. Bener, Karena Arsenal. karena dia akan kayaknya malah banget saya curiga jangan-jangan penyakitnya Spurs sekarang ini pindah ke Arsenal sudah. Mudah-mudahan enggak ya. Oh, tuh guys, fans Spursnya aja tuh mendoakan yang baik guys gitu. Iya, iya. Mudah-mudahan penyakitnya apa namanya Spurs tidak ke Arsenal ya kan. Jadi ini ntar nggak punya meme lagi orang-orang. Waduh, waduh, Ya dong. Ya waduh. gue berharap sih Arsenal tetap zero trofi lah tapi masa iya gue Sama aja. ini iyalah die hard kita fansnya Spurs mah masa iya gue mendoakan Spurs jelek. Apa kalau kata apa tuh channya fans Arsenal ke Spurs tuh what do you think about uh, shit what do you shit itu, itu teraneh sih buat gue sih ya dan terus sekarang gue akhirnya bisa ngomong itu gitu what do you think of Arsenal gitu zero trophy gue bilang gitu. baru kali ini ngelihat ada fans Spurs dengan bangga bisa nge-ban fans Arsenal tuh baru Iya, pertama kali guys. jadi kalau gue udah bisa kalau kalau ditanya kayak apakah lo bisa ngecekin Arsenal baru sekarang jelas jawaban gue sangat quote and quote gue bilang. Tapi bukannya dari dulu ya Bang harusnya. Karena kan Arsenal nggak punya trofi Eropa, sedangkan Spurs kan punya. Benar, tapi secara catatan sejarah mereka terakhir dalam 21st century ini gitu Hmm. mereka bisa memenangkan sebuah IPL dengan unbeaten gitu kan. Jadi kayak Iya. itu sebuah sejarah yang gila gitu kan yang Hmm. belum tentu Spurs bisa melakukan hal yang sama gitu. Cuma kalau ditanya kayak apakah apa Arsenal punya major trophy lebih banyak daripada Spurs dari dulu tidak. Tar, tar, tar. Mari, tar kita cek ya, kita cek ya. Semoga datanya nggak salah. Jadi ya, jadi kayak trofinya kita sebagai di European League itu lebih banyak dari Arsenal Oh, kalau sebetulnya. kalau Eropa ya, kalau Eropa ya. Iya iya, tapi kalau kalau Liga Inggris ya jauh beda gitu. Karena Hmm. Arsenal udah beberapa kali dan kita baru 2 kali gitu kan untuk Hmm. memenangkan si apa namanya Premier League gitu. Dan itu juga udah tahun Bukan berapa mungkin? Premier League sih, jatuhnya Liga Inggris. Iya iya iya. Liga Karena kan Inggris kayak Premier League kan baru ada tahun 92. benar dan itu udah kayak udah lama banget lah gitu kan. Udah tahun-tahun jebot gitu, gue belum lahir gitu. Bahkan kayaknya itu orang tua saya aja belum lahir tuh kayaknya. Kayaknya zamannya kakek nenek saya itu kayaknya. Masa sih? Oh, bokap gue sih udah lahir kayaknya ya. Waktu kan juara tahun 5, 5 berapa kan? 50 berapa? 57, 57, 58 kalau nggak salah deh. 57 58 kan. Wah, itu kakek saya. Iya, Kakek nenek saya itu yang apa yang beberapa di antaranya sudah mendahului kita gitu kan. Kayak gitu. Oke, Bang Rahmat Akbar, ini menarik nih ya ngomongin soal Spursnya karena
beneran ini first experience untuk saya ketemu fans Spurs gitu. Kalau kalau fans Arsenal kan sudah terlalu banyak, fans MU apalagi banyak banget. Terus fans City adalah satu dua kayak gitu. Dan fans Liverpool juga lumayan banyak gitu. Tapi Bang Amar, mungkin kita mau bahas hal-hal teknis yang update lah gitu. Eh, Mm-mm. saya nggak tahu apakah saya sependapat sama Bang Akbar, tapi saya menganggap bahwa pemecatan Ange itu beralasan. Jadi dia bukan keputusan yang 100% salah, tapi bukan keputusan yang 100% benar juga gitu. Jadi 50-50 gitu. Dan kalau saya mencoba apa memikirkan kira-kira apa alasan paling masuk akal gitu untuk memecat Ainge itu adalah capaiannya di liga gitu. Nah, gimana Bang Akbar melihat pemecatannya Ainge? Kalau menurut gue sih sebenarnya pemecatan Ange ini tuh jadi sebuah hal yang apa ya, sangat disayangkan sih gitu. Karena akhirnya udah kita menang European League gitu, akhirnya kita angkat trofi tapi akhirnya dipecat gitu. Ya memang kalau gue lihat mungkin Ange juga dari awal udah kayak ya udahlah gue lepas aja deh Premier League gitu. Yang penting tim ini tuh dapat trofi dulu dan gue ngebenerin mulut gue yang tidak sengaja sombong itu di depan media gitu kan. Oh iya, soal ini ya, soal yang apa tahun kedua bakal dapat trofi itu ya. Iya, dan gue ngerasa itu pride-nya dia aja gitu. Pride-nya dia aja gitu di situ gitu kan. Jadi akhirnya keputusan manajemen untuk mencat Ange itu tuh sebenarnya benar, nggak salah. Yang Hmm. masalahnya adalah terlalu dini menurut gue. Jadi harusnya masih bisa untuk dilihat 2-3 bulan lagi lah ke depannya lah gitu menurut gue. Lah dua tiga Karena bulan lagi berarti dipecat tengah musim dong. nggak apa-apa. Kan itu Waduh. sudah jadi tradisinya kita. Pochettino tuh tengah musim juga ya? Pochettino tengah musim juga Tengah musim diganti berarti sama Mourinho. Mourinho gitu. Mourinho mau final dipecat, ya kan? Nah, Terus Conte juga sama Conte tengah musim kenakan. ya. Ya, Terus semua caretakernya aja si setengah Ryan musim Mason. gue bilang. Iya makanya gue bilang kayak semuanya tuh apa namanya akan dipecat dari Spurs pada akhirnya gitu kan. Walaupun kayak Thomas Frank ini tuh nggak ada yang bisa gue banggain dulu gitu kan ketika Bentar, kayak bentar. Thomas Frank tuh nanti. ya ya. Jadi intinya kita tuh sudah punya tradisi lah untuk memecat manajer setengah musim gitu ya. Hmm. Bahkan dari kepemimpinannya Daniel Levy Hmm. itu udah banyak banget lah korbannya Levy gitu ya, mulai dari Regnam, mulai dari Villas-Boas gitu sampai yang sekarang-sekarang gitu. Itu berarti mereka Spurs tuh nanggung berapa juta itu buat kompensasi itu. Gue lupa deh kompensasi yang ditanggung itu tuh antara 3 juta 10 juta gue juga nggak tahu sih, gue Wah, nggak gila. udah udah sangat-sangat emosi sebenarnya waktu itu, jadi kayak pecatnya Duit loh Ange. itu. Iya makanya masalahnya kalau diganti sama yang bagus sih nggak apa-apa ya gitu, Luis Enrique gitu Kata yang Pep gantinya kan. Guardiola. Luis Enrique lah setidaknya. Waduh, Luis Enrique. Chelsea Tapi aja, Chelsea aja mental apalagi Spurs. nggak bisa sih, maksudnya kalau misalnya kita bilang salah satu manajer yang bertahan dengan apa namanya entah berantahnya si Spurs ini gitu dengan pemain-pemain pembelian yang paling nggak jelas menurut gue, yaitu sekarang udah ada dua gitu, Pochettino dan Ange menurut gue. Hmm. Karena yang paling ngomel kan waktu itu Antonio Conte. Ya, Kenapa sih gue cukup cukup berat, dikasih apa ribut dia kan. iya, kenapa sih gue dikasih pemain yang nggak jelas begini lah. Bapak kenapa terima Spurs? Iya, aneh juga. Itu maksudnya out of nowhere gitu ya. Pas Nuno dipecat itu kan apa ya kita kan berpikir bahwa memang pelatih bagus tuh lagi nggak available di market kan. Tapi kita nggak Benar. akan pernah membayangkan seorang Antonio Conte mau menerima pinangan Spurs gitu. Itu makanya gue juga bingung ketika dia nerima itu. Livi itu tuh udah bilang kalau misalnya dia tuh pengen punya Hmm. apa namanya Spurs ini tuh jadi sebuah klub
yang punya filosofi progresif attacking football gitu ya. Artinya kan secara secara apa namanya permainan mereka lebih agresif gitu ketika menyerang gitu kan. Dan itu diwujudkan sama Ange. Tapi kenapa belinya Mourinho, kenapa belinya Nuno, kenapa Dengan milihnya Conte. modelan Conte, itu kan bah saya tidak bisa berkata-kata. Dan sebenarnya juga patut dipertanyakan apa yang ada di kepala seorang Antonio Conte ya ketika menerima pinangan itu. Selain soal duit ya gitu. Soal duit mah tentu Iya, tidak ada yang bisa menolak. Tapi kan Spurs itu loh, apa maksudnya apa yang ada di pikiran Conte gitu loh? Apakah yang penting dia dapat kerjaan atau maksudnya gimana? iya. Kayaknya kalau misalnya ngomongin masalah duit enggak sih. Gaji Ange Postecoglou aja berapa sih paling dua setengah dua setengah 2 juta apa 3 juta pound segitu Kecil anualnya banget. ya. Anualnya ya, iya kecil banget dibanding sama Jurgen Klopp lah gitu yang paling mahal gitu kan. Hmm. 9 juta mungkin atau Pep Guardiola gitu yang paling mahal kan. Hmm. Ya terlalu jauh menurut gue rasa sih untuk uang enggak sih. Mungkin kayak ada hasrat dalam dirinya untuk nge-rebuild tim ini tapi dia lupa kalau chairman-nya terlalu campur tangan terhadap semuanya gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Aduh, gimana ini Spurs ini ya? Tapi Makanya emang nggak kalau jelas. emang Spurs itu adalah klub yang berhasil secara komersil gitu ya. Tapi apakah itu Hmm. akan senantiasa begitu, Bang? Maksudnya ini akan jadi barang jualan aja ini Spurs gitu. Dibanding klub yang jadi klub yang ngejar prestasi gitu. Gue rasa sih eh mungkin sampai utang stadion ketutup kali ya gitu. Karena Emang masih ada ya? eh, masih ada, masih ada. Jadi stadion ini kan dibangun kan baru selesai kan 2019 gitu. Dengan 2019 utang benar. bank yang cukup besar gitu ya. Gue lupa berapa yang dipinjam sama si Levy gitu untuk Hmm. nyesain stadion ini dengan bunga red dan jangkanya yang panjang waktu itu. Eh jadi dia berusaha untuk nge-rebuild budget atau balance account-nya untuk Hmm. di Spurs lewat marketing-marketing ini gitu. Karena makanya Hmm. ketika dia rebuild stadion ini tuh dia punya proyeksi jangka panjang gitu. Kalau misalnya stadion itu tuh nggak cuma Oh. Jadi mm, jadi Levi sendiri tuh udah ngitung berarti ya? sebenarnya udah ngitung gitu. Makanya gue bilang Spurs itu tuh salah satu klub yang manajemen keuangannya paling baik dan paling sehat menurut gue ya. Di era gempuran banyak-banyaknya ini ya. Kita terlepas dari investor minyak ya. Kalau investor Ya. minyak ya beda ceritanya gitu. Tapi kayak kalau Ya, kita benar lihat benar 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 setuju setuju setuju. Setuju. iya dibanding sama kayak MU gitu yang lagi terpuruk gitu kan. Hmm. Tapi secara keuangan kita lebih sehat gitu. Dan memang cuma mengandalkan si komersial aja gitu. Hmm. Ya sih, Makanya benar. jadi kayak mungkin mungkin berusaha menjadi sebuah apa ya sebuah brandingan di mana kalau lo ke London klub paling gede itu Spurs lo. Tapi kalau mungkin Bang Akbar pernah coba riset atau apa gitu, kira-kira apa yang bikin orang tuh ngefans Spurs, Bang? Banyak sih ada yang tentang pemainnya gitu ya Hmm. kayak Gareth Bale gitu atau Van der Vaart gitu atau Hmm. eh, Berbatov. Berbatov gitu kan Hmm. Pavlyuchenko dan kawan-kawannya gitu ya Hmm. ada yang eh suka dengan warnanya gitu kayak Ernest suka dengan warna Spurs gitu ya udah Hmm. paling cocok gitu menurut dia gitu banyak lah macam-macam gitu jadi kecintaan sama Spurs ini tuh apa ya kayak kayak cintanya tuh di ujung sana gitu nggak terlihat gitu tapi memang rata-rata fans Spurs tuh orangnya ini ya menurut gue tulus gitu untuk suka dengan Spurs gitu ya. Ya Hmm. siapa yang mau mendukung tim Zero Trophy ini? Orang lebih milih kayak apa Leicester City mungkin gitu ya yang Waduh, baru-baru kenapa jadi dapat Leicester tuh? ya kan yang baru-baru dapat piala gitu ya. Ya, ada bahkan berapa tahun kemudian kan itu apa longsor lagi ke Championship. Ya sekarang gantian gue bisa ngatain Jamie Vardy juga. Satu.
Dia. Aduh, itu apa banter tapi sayangnya banter itu tidak dilanjutkan dengan konsistensi yang tepat gitu. Benar. Ya Tapi gitulah. tapi emang gimana ya? Saya itu kan mempelajari banyak banget kenapa orang tuh suka satu klub kan gitu. Apa namanya kayak misalkan saya pernah interview Bang Jerry Arvino gitu, kenapa dia suka Arsenal. Terus saya kemarin juga interview sama yang dari Inter apa memorabilia itu, kenapa dia Hmm, suka Inter kayak gitu-gitu. Dan kayaknya kalau menurut saya ya, maksudnya tiap orang tuh punya banyak alasan untuk bisa suka sesuatu gitu. Kayak saya suka benar benar. Chelsea dan Barcelona tuh karena dikasih spray kasus sama ibu saya gitu. Cuma nggak tahu sekarang spray kasusnya kemana gitu kan. Kayak gitu. Atau misalkan ada teman saya yang suka MU karena dulu dibeliin sama orang tuanya jersey MU. Terlepas itu ori apa enggak ya itu kita nggak perlu Iya iya dalam iya iya. permasalahan itu ya orang tua kan mau ngasih kan yang nggak tahu itu Kayak gue apa ya. lagi loh. Heeh, mungkin bisanya beli itu gitu. Tapi kan maksudnya kan tiap orang kan punya apa ya, punya sebuah alasan untuk bisa suka sama sesuatu gitu. Dan itu kan kayak ya sah-sah aja gitu kan. Apa namanya? Dan kalau orang itu harus suka sesuatu yang ibaratnya prestis, mungkin kayak orang suka Madrid atau suka City gitu. Saya tuh mikir apa kabar ya fans Newcastle, fans Fulham, atau bahkan fans Spurs gitu kan, yang apa namanya Benar. setiap tahun tuh selalu jadi samsak dengan label no trofinya gitu, walaupun musim ini enggak Iya gitu. iya iya. Tapi maksudnya apa? Saya tuh membayangkan betapa kemudian kalau orang tuh berpikir dewasa tuh kayaknya apa banter-banter tuh ya udah hanya apa cuma jadi pemanis aja gitu yang menghiasi ramainya dunia sepak bola gitu, bukan jadi sesuatu yang serius sampai ada yang nyamperin lah, sampai ada yang apa gitu-gitu. Iya, tapi apa ya? Sebelumnya gue ini dulu membenarkan dulu. Jadi Spurs tuh juara di. Gue baru searching tadi. Hmm. Eh, Maafkan teman-teman choice ya. Jadi Oke, gue ya gitulah, banyak urusan juga lah. Kadang-kadang kita manusia nggak luput dari dosa. Jadi betul. ya memang Spurs itu tuh juaranya kan di tahun 51 sama musim 50-51 dan either 60-61 atau 62-63 gitu, gue lupa. Hmm. Pokoknya sekitar segitu. Jadi intinya Spurs itu udah 2 kali juara Liga Inggris pada zamannya. Nah, untuk ngomongin masalah kayak kecintaan gitu ya, ya nggak ada. Gue nggak tahu sih fans choice di Indonesia tuh kenapa gitu cinta Spurs gitu ya. Kalau kayak gue kan jelas untuk karena sebuah permainan managerial football gitu, gue jadi suka akhirnya dengan tim satu ini gitu. Kayaknya nggak ada orang tua yang beliin anaknya Spurs gitu ya untuk spray kasurnya kayak nggak dijual juga dah spray kasur Spurs itu di pasaran gitu ya. Ada Kalau nggak ya? Chelsea Kayaknya ada. kayaknya ada ya, tapi gue juga kayak gue sih kalau jadi bapaknya juga males ngebeliin Spurs gitu kan. Kayak, "Ini tim apa ini?" gitu. Ya mungkin Kecuali karena bapaknya nggak ada ayamnya aja gitu daripada daripada setan mending ayam gitu misalnya gitu. Misalnya. Gitu. bisa bisa bisa. Iya gitu. Jadi banyak banget orang tuh macam-macam gitu. Tapi rata-rata fans-fans kayak gitu tuh kayak kayak West Ham gitu, fansnya West Ham. Leicester tuh bahkan sampai gue searching yang gue pernah bilang di konten-konten gue sebelumnya, Leicester tuh adalah ada fans fanatiknya ternyata di Indo dan mereka sempat nobar bareng tuh gue kayak wadidaw. Tim ini ternyata punya diehard fansnya di Indonesia gitu ya. Jadi kayak kalau kita ngomongin IPL dan Serie A gitu, Hmm. itu hampir Indonesia itu hampir punya semua fansnya gitu. Kayak apa namanya? Wolves, Hmm. Wolverhampton gitu ya. Wolverhampton tuh pasti ada fansnya di Indonesia gitu. Terus kayak West Ham juga banyak kok. West Ham, Aston Villa tuh apalagi Aston Villa kan dari dulu sebenarnya Oh, Aston Villa di dari Liga dulu ya, Inggris. baru tahu saya. Dari dulu. Aston Villa tuh IPL dulu, terus kena degradasi, habis itu baru naik lagi. Oh iya, iya, iya. Dia kan naik 2019 atau 2020 kayaknya. Sempat terdegradasi lah gitu. Hmm. Dan ya itu
yang bikin apa namanya, yang bikin solid lah gitu. Jadi kelihatan fans yang solid atau yang fans yang baru-baru gabung itu pasti kayak kalau kalau ngefans tuh udah pasti yang tim-tim gede lah. Mereka nggak akan punya alasan lah untuk ngefans dengan tim-tim kayak Spurs, kayak gue sukanya West Ham gitu. Kecuali dia orangnya ini ya cinta dengan spotlight ya. Jadi kayak Mhm. orangnya butuh panggung banget. Ya, aku fansnya West Ham gitu. Wah, Anda berbohong. Tapi kayak kalau gue, ya itu kalau gue bukan karena spotlight gitu. Apalagi di zaman 2008 sangat banyak gitu koran gue lihat-lihat ya yang memberitakan Spurs ya. Kalau nggak MU, Chelsea gitu, Arsenal, Liverpool itu udah sering gue lihat ya. Tapi kalau Spurs kayak aduh, kayak Mana jarang deh. gitu kan. Iya, di mana? Koran bola pun juga nggak ada deh kayaknya gue bilang gitu. Bukan komoditi yang seksi lah untuk dibahas gitu. Bener, karena eh, offside duo itu waktu berita Enge dipecat Dipecat. gitu, dibilang kan, aduh berita nggak penting. Terus gue kayak, oh iya juga sih sebenarnya ya. Sebenarnya sih memang nggak penting sih, tapi ya, ini kan sebuah berita ya. Walaupun sebenarnya ya Bang, eh, maksudnya ngomongin soal apa spotlight itu ya, saya tuh Hmm. jadi ingat apa yang dialami Chelsea gitu semenjak ditinggal Abramovich gitu. Jadi Ah ya. entah kenapa ya, kayaknya Chelsea itu jadi mengalami kayak semacam diskriminasi diskriminasi publikasi gitu di mana kayaknya tuh jarang banget orang tuh bahas Chelsea gitu dan maksudnya dibanding podcast MU atau Liverpool atau Arsenal gitu saya lebih jarang untuk menemukan podcast yang bahas Chelsea ketimbang bahas MU atau Liverpool atau Arsenal gitu atau City bahkan gitu. Kenapa apa Hmm. yang kemudian dan kayaknya media-media tuh lebih banyak membahas antara empat klub itu gitu ya yang satunya banyak prestasinya yang satu sering runner up yang satu terlalu lucu, yang satu lagi Liverpool dibahas apanya ya? Apa ya? Ya pokoknya gitulah gitu. Dibanding kemudian berita apa media-media bola bahas Chelsea itu kayaknya minim banget gitu, terutama semenjak Abramovich pergi dari Chelsea gitu. Iya, dan kalau ngelihat sejarahnya Chelsea ya gitu, harusnya bersyukur bersyukur banget harusnya Chelsea itu dibeli waktu itu sama Roman Abramovich gitu. Benar, benar. Dan fansnya Spurs itu tuh justru harusnya sedih gitu. Karena Roman Abramovich tuh pilihannya cuma dua waktu itu, antara Spurs sama Chelsea. Dia udah Hmm. niatnya ke Spurs. Tapi ada yang bilang mendingan beli Chelsea, kalau beli Chelsea ngerombaknya nggak banyak. Ya belilah dia Chelsea. Dan Tapi ya akhirnya gitu, jadi Chelsea yang sekarang. bener. Dan ya itu kan money power lah intinya gitu kan. Mm-mm. Kalau waktu Enik eh beli Spurs, gitu-gitu aja Spurs gitu. Nggak yang gimana-gimana banget gitu. Ya bayangin aja dua dari tahun berapa ya waktu itu Enik itu dibeli ya sama Spurs, saya lupa juga sih. Cuma itu udah 20 tahunan kepemimpinan Levy baru dua trofi nih gitu. Mm. Artinya kan hoki-hokian nih kita nih gitu. Tapi bang ya, maksudnya kalau saya mau bandingin sama Glazers misalnya gitu, walaupun Mm-mm. Era Glazers itu pialanya lebih banyak gitu, tetapi cara klub kemudian memaintain pemain, kemudian cara mereka ngatur keuangan gitu, itu tuh apa namanya nggak ada apa-apanya dibanding Spurs gitu. Maksudnya Spurs bolehlah kita bully karena trofinya dikit. Tapi tadi ke apa Mm-mm. yang Bang Akbar bilang di awal, secara manajemen keuangan mereka tuh sangat-sangat teliti sekali gitu. Bahkan apa namanya mereka bisa bikin sebuah apa ya proyeksi kira-kira kita dengan apa namanya dengan proyeksi pendapatan sekian kita berani ambil utang buat bikin stadion yang megah itu yang kapasitasnya berapa 90.000 kalau nggak salah Enggak. 60 ribuan lah, enam puluh 60 ribuan delapan kalau tapi nggak salah. pokoknya intinya gede banget gitu dan megah Hmm. dan modern gitu dan Hmm. keputusan yang berani itu kemudian membuat secara komersil memang Spurs itu bagus gitu dan
apa namanya profitable gitu dibanding apa namanya dibanding MU yang mungkin mereka secara exposure tuh besar, tetapi cara mereka mengconvert exposure ini jadi sesuatu yang lebih bernilai itu kayaknya kurang. Antara kemudian itu sudah diperas habis-habis apa namanya semua peluang itu atau emang pengeluarannya yang terlalu besar gitu yang Benar. menyebabkan yaitu ada rugi 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 dan gongnya adalah Sir Jim Ratcliffe bilang 2025 MU nggak punya duit. MU itu harus jual pemain sih untuk bisa dapetin dana segar gitu ya. Beda sama Tottenham yang nggak harus mungkin kayaknya tahun ini nggak harus jual banyak pemain gitu. Tapi pasti akan ada yang kejual sih pemain. Either itu Christian Romero atau Son gitu ya. Apalagi Atletico Madrid udah kayaknya udah lampu hijau nih untuk ngebeli si Christian Romero gitu. Cuma masih belum tahu kabarnya kayak gimana. Tapi memang secara keuangan mungkin Daniel Levy ini udah ngeset gaji pemain itu sekian ya untuk menutupi kalau misalnya ada financial darurat lah gitu Hmm. ketika klub ini bangkrut, plan B-nya apa, plan C-nya apa gitu kan. Hmm. Nah tapi makanya sampai sekarang sejauh ini justru klub dengan keuangan paling sehat ya kita gitu, Hmm. tanpa ada investor tambahan dan investor cuma Dan kayaknya enik nggak aja. pernah dengar deh ada kasus keuangan dari Spurs tuh kayaknya belum pernah dengar. Ada di zaman COVID. Nah, semua klub itu Ya kan waktu tapi itu itu mah wajar kalau COVID mah. iya benar. Tapi maksudnya di zaman itu memang memang keuangan kan lagi gila-gilanya ya. Semua semua klub Bahkan eh, Barcelona aja kan sampai akhirnya kayak sekarang kan ya gara-gara itu juga kan salah satunya. benar. Nah itu makanya jadi kayak karena COVID ya gitu. Tapi ya sisanya nggak ada. Emang kita secara manajemen keuangan paling paling bagus di Liga Inggris gitu ya dibanding sama klub-klub lain gitu. Arsenal pun mungkin juga menurut gue salah satu tim yang keuangannya cukup baik gitu untuk dikelola Ya, dibanding tapi sama kan tim-tim lain. Arsenal buat beli striker aja kan kudu nabung dulu, Bang. Benar. Udah gitu belinya Havertz lagi. Aduh, aduh. Nggak bisa beli yang lain apa? Bingung gue. Iya, Emang padahal kayak striker striker tuh ya walaupun gak banyak tapi kan ada beberapa opsi ngapain ngambilnya Havertz gitu kan. Dan iya. apa nggak kapok Arsenal tuh ngambil ex Chelsea gitu. Udah berapa kali mereka boncos sama mantan Chelsea itu ya Oh iya. dulu. Ashley Cole ini bukan sih dulunya Iya, Ashley Chelsea Cole bukan? juga, Ashley Cole. Iya kan? Gila itu. Ya, Tiba-tiba Cech dibeli lah, sama terus Sterling, Arsenal. terus Havertz, terus siapa lagi Tuh, tuh mantan-mantan Sterling Chelsea itu. Sterling tuh harusnya ini aja stay di Chelsea aja sih. Dia akan kepake pasti di Chelsea Dipakai dibanding jadi sama apa? Jadi ini penghangat bangku cadangan. betul. Aduh, aduh, Lumayan kan aduh. ada cadangan gitu buat yang lain. Iya, masalahnya kalau benar-benar butuh butuh subs tuh ya itu bahaya. Iya kan? Jadi Nggak punya subs yang bagus kan iya. Chelsea dibanding Bukan, ya. bukan. Lebih tepatnya antara pemain utama sama subsnya tuh beda tipis. Oh iya 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 iya. Iya. Maksudnya Kayak sama-sama Madrid ya. mediocre tapi beda tipis lah gitu. Ya, saya mau mengakui orang kita rebuild apa namanya kita itu kan squad paling muda gitu kan, squad paling Iya muda, benar. kemudian isinya bocah semua, udah gitu bocahnya banyak Benar. yang rapper gitu ya, bukan termasuk rasis gitu kan. Tapi maksudnya apa ya apa sih yang mau diharapkan dari sebuah klub yang lagi rebuild secara squad, secara usia semuanya di Hmm. apa namanya semuanya dibangun ulang gitu ya ada gitu ya ya udah gitu. Jadi Tapi kita kenapa? fun fact yang menurut gue kalau kita ngomongin masalah kepemilikan klub gitu ya. Levy ini tuh kan memang salah satu kepemilikan klub yang terlalu over control lah menurut gue untuk kesemuanya gitu dari atasan sampai ke bawahan gitu. Jadi Dibanding Glazers, dibanding Blazers, Levy lebih parah. Kroenke, Stan Kroenke. Enggak, Levy menurut gue. Hmm. Levy itu tuh sampai pemain nggak perform itu yang Hmm. nyeramahin bukan pelatihnya tapi Yang ramai Levy-nya. lagi. Baru tahu loh. Salah satu pemain yang sempat
dapat ceramah dari Levy itu tuh adalah yang gue tonton ya, itu di All or Nothing gitu, namanya Tangwin Ndombele. Oh, Ndombele Dombele. itu, ya, Ndombele itu kan mahal pembeliannya. Terus kok nggak perform ini orang gitu Hmm. kan. Akhirnya diajak ketemuan sama Livi gitu. Jadi Livi tuh pengen tahu kenapa nih orang nggak perform bla bla Ini segala anak macam. Udah apa gitu, gitu kan. iya udah gitu udah ketemuannya pakai translator. Cobalah, Ndombelenya nggak bisa bahasa Inggris. Terus kenapa lo yang ketemu bukan coachnya gitu? Maksud gue kayak ada manajer, fungsinya apa gitu loh. Entah kenapa Levi mengingatkan saya sama salah satu sosok yang berkoar-koar dari kemarin, apa namanya, minta tolong PSSI. Aduh, gimana sebut? Aduh, kalau itu ya Ya, saya nggak tahu sih. kesebut. Aduh, ini apa saya yang salah, saya yang betulin sendiri. Aduh, Tapi ya aduh. gitu. Tapi Emang Bang, emang emang seandainya nih Bang, seandainya nih, mm, seandainya proyeksi dari Levi ini benar gitu ya, dia bikin hitungan bahwa nih utang stadion akan lunas dalam waktu sekian dan anggaplah lunas gitu. mm. Apakah Spurs nantinya akan berfokus pada prestasi ketika kemudian semua problem-problem keuangan itu selesai? Enggak akan sama. Enggak, sama aja. Enggak. Karena kalau ketika misalnya kayak utang-utang selesai gitu kan, Hmm. ya eh, yang akan dicari adalah gimana caranya gue bisa memarketingin Spurs ini lebih jauh lagi gitu. Hmm. Nggak cuma tentang sepak bolanya, tapi Spurs ini adalah eh, kacanya dari London gitu kan, yang untuk ya kita Etalasenya tahu lah, London. Wow. iya jadi berusaha untuk jadi kacanya London gitu, walaupun nggak akan bisa tersaingi gitu kan. Hmm. Kayak kita bisa ngelihat lah Arsenal, Chelsea, West Ham gitu kan. Itu kan udah klub-klub yang sangat-sangat gede gitu. Dan menurut gua London tuh udah terlalu banyak tim di Liga Inggris ya untuk satu kota itu doang ya. Tim Kalau misalnya gedenya kita banyak lihat, banget ya, so far ya. iya tim gedenya banyak banget menurut gue, kayak ada 4 gitu. Ada yang North Londonnya Spurs, ya kan, East Londonnya siapa, West Londonnya siapa, Chelsea-nya juga kena gitu kan. Maksud gue eh, apalagi yang dicari sebenarnya gitu kan. Jadi kayak menurut gue fokusnya Levi ini tuh udah bukan di sepak bola, tapi kayak gimana caranya mendatangkan income nih ke Spurs gitu. Dan kayaknya juga terlalu nggak adil kalau salah satu klub itu secara, kalau nggak mau disebut egois gitu ya, mengklaim dirinya adalah manifestasi dari London gitu. Memang harusnya nggak bisa kayak gitu gitu. Tapi ya itulah yang terjadi sekarang gitu. Makanya mereka banyak marketing, apalagi Korea ya, masif banget ya. Jadi dieksploitasi habis-habisan gitu sama si Levi. Son udah tua, oh aku datangin yang Minhyuk ya gitu. Lah, Bapak nggak ini, mendingan cari pemain muda yang berbakat nih gitu kan. Ya memang yang Minhyuk juga salah satu pemain yang berbakat gitu kan. Cuma maksud gue adalah opsi lain gitu untuk mendatangkan siapa gitu, mungkin Marcelino Ferdinand gitu, gue nggak tahu. tapi maksud Marcelino. tapi maksud gue kayak ya siapa gitu yang bisa lo marketingin kalau lo pengen memang mengincar marketing lebih jauh gitu. Ini kan menurut gua Spurs ketika beli pemain Korea satu lagi tuh udah jelas otaknya kemana gitu. Siapa sih yang dia beli kemarin tuh yang Korea tuh siapa sih? Yang Min Hyuk namanya. Oh, Yang Min Hyuk itu jadi ini pemain nominasi pemain muda Korea terbaik deh setahu gua. dia umur berapa sih? 17 18. Oh, sudah jelas investasi. Iya, Sudah makanya mudah jelas. banget itu. Under under 18 pokoknya dia tuh. Hmm. Under Dan 18 dan under age. iya, dan ya memang udah pasti eksploitasi gitu. Karena Son udah tua dan nggak tahu kapan untuk dijualnya gitu kan. Dan Tinggal nunggu tahun emang depan aja. kayaknya butuh figur baru deh untuk jadi ya itu apa bahan jualan itu. Bener, karena Harry Kane udah nggak ada gitu kan. Mm-mm. Son udah habis masanya. Ya tinggal cari siapa ya kira-kira yang bisa aku Hmm. eksploitasi, beli pemain lagi deh dari Korea gitu. Hmm. Iya.
Mungkin Karena gue Bapak rasa kayak Danny Levy kalau nonton ini mungkin kepikiran ada di championship sana namanya Ole Romeni atau ada namanya Marcelino Ferdinand atau mungkin kalau butuh back yang tangguh di Belanda sana di Nijmegen ada yang namanya Calvin Verdonk mungkin ya kepikiran. bisa. Maksud gue tuh banyak pemain yang lo bisa eksploitasi untuk Iya. jadi marketing doang Waduh. gitu. Nggak harus yang Min Hyuk gitu. Sayang jadinya maksud gue gitu kan Iya. untuk dieksploitasi. Apakah Iya. dia akan jadi lebih baik di Spurs ya belum tahu gitu karena belum 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 main di skuad utama menurut gue gitu. Dan Bahkan mungkin curiganya jangan-jangan mau dia bapak mau dia bagus tuh tetap akan jadi bahan jualan kayaknya. kemungkinan sih kayak gitu ya. Beruntungnya Aduh. adalah Son itu tuh memang sudah terbukti menurut gue karena ya ketika dia di Leverkusen, ketika dia di Hamburg gitu sangat-sangat baik menurut gue. Tapi ya itu kalau ngomongin masalah kayak eksploitasi marketing ya bisa lah abis dari Korea ke Indonesia gitu kayak apa gitu pemain mana kayak yang dibeli maksud gue. Iya, atau apa ya? Ya, dan kayaknya Dani Levy juga harus berpikir bahwa mungkin dia bisa menjadikan pemain Korea jadi apa ya? Jadi bahan jualan gitu. Tapi ya, Dani Levy harus tahu bahwa penduduk Indonesia tuh 280 juta gitu. Ya, Nah tuh Dani Levy ambil 5%-nya aja, 5% tuh berarti sekitar 280 bagi 2 itu 1,4 bagi apa bagi 10 tuh 1,4 juta gitu. Nah, 1,4 juta Bapak Dani Levy ambil saja tuh sudah bisa jadi duit itu sebenarnya. Ya, dibanding benar market benar Korea yang penduduknya cuma berapa puluh juta, nggak nyampe ya? nggak Ya nyampe berapa belas atau berapa puluh gitu ya mungkin bisa dicek di statistik gitu ya iya kan iya dan apa namanya buat buat yang belum tahu Korea tuh minat sepak bola tuh minim dibanding Jepang gitu ya sepak bola tuh benar benar makanya jadi menurut gue ketika dia ngambil pemain muda Korea ini tuh intensinya menurut gue udah jelas udah bukan sepak bola lagi gitu jadi kayak lebih ke arah wah ini marketingin ganti Son nih gitu kan gue lihat-lihat jadi dia mau ngasih istilahnya kalau kita pakai analogi Spurs ayam jantan ini tuh anak ayamnya gitu yang baru waduh. mau dikasih makan dipoles gitu ini kan Livi itu tuh bisnismen sejati masalahnya jadi kayak dia bisa kalau lo baru datang nih ya dia bisa hahaha gitu ya Hmm. tapi ketika lo tidak perform lagi dia bisa wow sangat-sangat marah gitu sama orang gitu Iya. dikat nggak main-main dikat aja ya itulah bahkan Pochettino salah satu pelatih yang sempat satu musim itu tuh nggak dikasih pemain baru 2019 nggak sih 2000 ya benar 2018 2019 itu nggak dikasih tidak ada transfer baru kecuali Lucas Moura pada zaman itu. mantap Jadi setelah bulan bulan pokoknya itu benar-benar posisi yang Spurs kayak eh mengencangkan ikat pinggang ya istilahnya kayak gue nggak Iya. mau keluar duit lagi nih gitu. Ya untung aja masuk Liga Champion kan maksud gue. Ya gimana ya soal Spurs ini tapi emang gimana ya untungnya sih Dani Levy ini sebagai businessman tuh ya Peter lah gitu kan. Dia sukses memang membuat klub ini tuh jadi bahan jualan yang laku gitu. Tapi di sisi lain ya itu karena fokus di faktor komersil akhirnya faktor prestasinya yang kemudian antara diabaikan atau sengaja tidak diprioritaskan. Atau udah nggak Sebenarnya mikirin. sebenarnya menurut gue malah ini menurut gue ya personal opinion gue ya. Menurut gue dia tidak memprioritaskan itu dia memprioritaskan itu tapi tidak sampai piala karena piala tuh bonus menurut gue kalau gue cara berpikirnya Levi ya Hmm. Livi jadi si Livi itu ngerasa kayak selama gue masuknya di UCL
kan banyak kan rata-rata pelatih yang dipecat itu tuh yang udah peringkat 8 gitu, peringkat 7 ke bawah gitu kan, Hmm. udah di-cut nih sama si Levy gitu pasti. Nah, kenapa Ange kemarin nggak di-cut? Karena European League gitu kan, udah bahan taruhan banget itu. Hmm. Dia belajar lah dari kesalahannya waktu mecatnya si Mourinho gitu kan. Nah, tapi ketika gue lihat rata-rata kalau udah peringkat 8, peringkat 7 gitu, itu pada dikat-katin sama si Levy. Levy tuh ngincer championship bukan karena championshipnya itu, bukan karena memang ngejar piala, tapi Championship apa bukan Champions League? investor. Champions League. Oh iya. Champions League itu bukan bukan ngincer apa piala, tapi ngincer gue bisa memarketingin apa ya, gitu. Atau duit karena duitnya lebih banyak? Itu juga. Ya sih. Ya Kalau lagi-lagi dibilang duit. iya lagi-lagi duit kayak kalau gue masuk Liga Champion gitu ya, atau Hmm. Champions League, ya itu gue secara nama tim pasti gede. Hmm. Terus untuk apa, memberikan eh, apa ya, untuk sponsor-sponsor masuk tuh lebih gampang lah Hmm. Oke. dibanding sama kalau lo di eh ya udah antah berantah aja, udah nggak masuk European League, udah nggak masuk Champions League gitu. Fokus sama Premier League berat. Kecuali lo punya nama kayak MU. Iya, MU Bahkan bahkan untuk wajar. level MU yang sudah punya nama pun sekarang juga tersiap-siap loh. Iya, tapi maksud gue untuk sponsor akan lebih tetap kenceng dibanding Walaupun sebab sama apapun. iya, walaupun nggak mungkin nggak banyak ya sekarang ya. Tapi gue nggak tahu. Gue rasa untuk ngejual nama MU akan lebih gampang daripada gue ngejual nama Spurs. Sayangnya begitu. Iya kan? Akan lebih gampang. Semua orang tahu lah. Maksud gue seluruh penjuru dunia tuh tahu MU lah menurut gue kayak. Tahu MU nggak gitu? Lo datang ke Arab aja tahu MU nggak gitu? Tahu pasti maksud gue gitu kan. Apalagi Kayaknya ada kalau figurnya. datang ke Antartika tanya penguin tahu MU kan kayaknya mereka tahu juga deh kayak. Iya makanya. Tapi kalau gue ngejual Spurs yang nggak punya yang cuma fokus di Premier League itu akan lebih susah gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, oke, Bang Akbar, karena ini juga sudah malam ya dan kita harus beristirahat gitu ya. Coba Bang Akbar ya, gitu. Nah, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan untuk pemirsa semua atau mungkin untuk orang-orang yang selama ini selalu underestimate dengan Spurs gitu. Ntar gue dihujat lagi. Ya, loh, kita mah terbuka, Bang. Apa namanya? Oh iya ya. Browns FC itu dan penggawa-penggawanya adalah orang-orang yang dewasa bang gitu. Walaupun kita semua sepakat bahwa Arsenal itu klub paling botol gitu kan kayak gitu. Emang benar. Silakan bang. eh eh, Buat semuanya gitu ya untuk choice gitu. Mari kita syukuri dengan trofi yang kita punya. Terus untuk orang-orang yang ngatain kita zero trophy, ingat lemari kita punya satu. Sekian dari gua. Oke. Salah satu lagi bang, mungkin bisa apa ajak pemirsa apa namanya untuk nonton Brahms FC hanya di Brahms Look Media. Oke, buat teman-teman yang lagi apa namanya, buat teman-teman yang suka sepak bola gitu ya, apalagi choice yang pengen tahu juga gitu obrolan-obrolan kita gitu. Gue mungkin salah satu yang biasa aja gitu, nggak se-wow choice yang lain gitu, yang pengetahuannya kayak kalau di TikTok gede banget gitu ya, walaupun kadang-kadang gue tahu mereka nge-googling. Tapi jangan lupa buat untuk nonton podcast Brams Media gitu, atau follow IG-nya di Brams apa? IG-nya? Brahms.look. Oh ya, brams.look gitu ya, untuk bisa fans-fans yang lain pun juga bisa gitu ya untuk nonton gimana sih serunya ngobrol sama fans-fans klub lain gitu. Oke, oke, oke. Bang Akbar, terima kasih sudah mau memenuhi undangan Oke, Trans FC. Luar biasa. sama-sama. Ini for the first time kita ketemu fans Spurs ya.
Dan kayaknya menarik kalau kita bikin kayak semacam sebuah debat konfrontasi, aduh mampus gitu ya, antara London Utara putih dan London Utara merah gitu. Ya selama tidak ngomongin trofi sih, gue nggak masalah. Ya, setidaknya bisa dibanggakan musim ini Oh iya setidaknya. benar 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 benar. Iya Ingat gitu. ya, meriam lontong kita punya tiga. Ya gitu. Bahkan Kita punya tifonya tiga. Garuda masih lebih bagus daripada tifonya Arsenal yang kaya tenda pecel lele. Betul. Kalau misalnya pengen tahu Bali United lebih bagus daripada Anda. Kenapa jadi Bali United? Waduh, 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 waduh. Yaudah, jangan lupa untuk follow semua sosmednya Bram Slot Media dan kita jumpa lagi. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.